Halo, selamat datang di Belajar Bahasa Padang. Kali ini saya bersama dengan Abang Rio Dumatubun. Abang Rio Dumatubun. Dumatubun itu marga kan? Ya, farm Dumatubun. Farm apa? Sama kayak sebutan lah. Farm tuh sama kayak marga lah. Suku gitu. Bukan, beda. Farm marga kan marga Dumatubun, farm Dumatubun tuh sama. Ya marga, farm gitu sama. Jadi farm dan marga itu sama? Sama, beda sebutan aja menurut gue ya. Kalau salah koreksi udah, aja. Kita biasa gitu. aja di sini Iya. salah lama. Berarti farm itu biasanya kalau di Padang kan kita nggak ada marga tuh. Padang kita tuh suku nyebutnya. Caniago? Suku? Itu kita nggak nyebut marga, itu kita nyebutnya suku. Oh, berarti kalau orang di Jakarta ini orang Padang nih marganya Caniago. Salah ya? Marga aja. Kita nggak nyebut marga, kita nyebut suku. Kalau marga itu Batak. Marga ya, Batak. Ya. Sama sih itu. Ambon juga ada marga, cuma orang banyak sebutnya farm gitu-gitu Oh, aja. beda-beda panggilan berarti iya, ya. Dumatubun itu dari Maluku Tenggara. Maluku Tenggara. Mm-mm, Tapi lu nggak nggak Rio gitu. John K kan John ada. K ada. Iya. Enggak, bokap gue juga dia ini kan ini gue dapet dari bokap kan. Iya. Bokap gue tuh marganya Dumatubun, marga K, tapi dia besar di Merauke, Papua, Jayapura. Mario ini silsilah keluarganya itu Kompleks, Indonesia banget. kompleks lah, Indonesia banget. Bapak dari Maluku. Gue pikir Dumatubun itu Medan tau. Bukan ya? Dumatubun itu Maluku. Maluku Tenggara. Terus besarnya di Papua. Bokap iya di Merauke. Merauke ya. Ibu? Nyokap tuh ibunya Ternate, bapaknya Bandung, lahirnya Makassar. Jadi pindah-pindah. Iya. Ketemunya di mana, ini Iya. siapa, dibawanya kemana. Dia- Indonesia sekali. Dia besar di Surabaya, nyokap. Ketemu bokap di Surabaya. Iya. Begitu nikah tinggalnya di Lampung. Anaknya lama lahir di Lampung. Lu dari Lampung sebenarnya? Lahir di Lampung gua. Oh. Lahir di Lampung gua. Lahir di Lampung. Kota Bumi ya. Itu berapa lama di Lampung? Sampai lulus SMA gua. Wah, udah ini dong. Udah bisa bahasa Lampung dong. Dikit-dikit bisa gua. Coba lah saya. Coba lah. Degedo gitu. Apa degedo? Lu ngasal lu degedo. Enggak ada degedo. Apaan degedo? Enggak ada degedo. Ada apa? Degedo itu yang ini nih, suling sakti. Degedo itu. Nak mano? Mana gitu Iya. kan. Dimana kan? Lama ada gitu tuh. Sumatera masih mirip-mirip sih. Iya. sebenarnya. Gua sama Erwin bisa nyambung gua. Iya. Bahasanya Palembang. Ada gini nih. Apa? Niku Senelawang. Niku Selawang. Kamu orang gila. Tuh kan Lampung tuh, Niku Senelawang. Niku Selawang. Oh, kalau bahas Niku Selawang, pecah pelah. Jadi Newendi. Oh, jadi lu Lampung sampai Lampung. SMA. Sampai SMA. SMA terus pindah ke Jakarta. Iya, gua udah stay dari 2002 di Jakarta. 2002. Heeh. 2002 di Jakarta lu? Gua udah di Jakarta. Oh, gua baru merantau. 2002 masih ngapain? Masih bocah, gua masih keroyok orang, masih mukul-mukulin teman. Mario udah tua sekali jauh. Waktu itu kita cerita soal tragedi 98 ya. Iya, sampai ke Lampung ternyata. Nah, itu 98 gua tinggal tempat nenek gua di Tebet sini. Oh iya, di situ Tebet. Ya. Tebet. Ya, bisa. Bisa gua Tebet dan bisa. Oh iya, Jakarta Tebet. sekali. Iya, gua udah gampang sekarang mau Tebet, gua udah bisa mentong, udah tahu gua. Menteng kok menteng. Apa bedanya tahu? Biasanya sama aja. Mario asli dari Lampung, bukan asli Lampung ya. Sebenarnya lu tuh lebih kompleks sih, Bang. Kompleks sih ya. Iya. Jadi misah-misah, mencar-mencar, terus besarnya di Jakarta sekarang. Besar di Jakarta. Berkeluarga di Jakarta berarti? Iya, ketemu istri Jakarta. Terus sekarang keluarga tinggal di Jakarta semua? Enggak, nyokap tuh nggak mau pindah, masih di Lampung. Oh gitu. Karena di Lampung itu jadi ada kakek gua kan tentara tuh. Ah. Jadi dapat ini tanah dari tentara tuh, dan tanahnya luas banget, kayaknya sayang ditinggal-tinggalin gitu. Iya. Wah, punya warisan juga lu ya, harus dijaga ya nextnya. Warisan di Lampung nggak ada harganya. Oh iya, masa? Gua pikir ada. Mario, kita sekarang main belajar bahasa Padang ini. Ini. Ini- Akhirnya masuk juga konten ini gua. Oh iya. Kepengen gua. Oh iya. Gua tuh seneng gua belajar bahasa daerah tuh seneng gua. Iya, awalnya gue juga kayak gitu sih. Terus disuruh Bang Bari awal-awal bikin konten belajar bahasa lah. Karena lu termasuk orang yang
Gua tuh susah. Intinya adalah gua tuh belajar bahasa Indonesia di konten ini. Nah, sekalian ngajak orang-orang gitu buat gua pura-pura ngajarin bahasa Padang, padahal kadang gua juga salah sendiri artinya. Tapi di sini juga bentuk gua latihan bahasa Indonesia juga. Karena juga ketemu dengan orang-orang teman-teman perantau dari daerah lain, sekalian aja gua belajar bahasa dia gitu. Bener. Nah, berarti lu sekarang gua sebut orang Indonesia ya. Indonesia. Karena lu masih ngerti bahasa-bahasa kayak di Dumatubun apa tadi di daerah K Wah, gitu. gelap gua. Nggak ngerti. Nggak ngerti sama sekali. Sorry ya, orang-orang K itu. Iya. Gua nggak ngerti. Kan salah gua juga dong ya kan. Iya, benar. Oke, kita belajar bahasa Padang. Oke. Permainannya sederhana kan, lu udah tahu kan. Pokoknya Nah, lu udah nonton gua. ngeliatin katanya, lu berusaha nebak atau Artinya. melafazkannya dulu. Iya. Karena kadang ada beda pelafasan. Oh iya, benar. Terus artinya apa? Terus gua kasih clue. Ntar itu ada sambungannya dengan cerita-cerita lu nanti. Oke, siap. Kata pertama langsung saja ini, ha. Tuh, Sebutin ya. sebutin. Parabo. Apa? Parabo. Iya. Kenapa harus kayak parabo? Parabo. Parabo. Kira-kira artinya apa? Perabotan. Bener ya? Buat apa gua kasih kata perabotan sama lu? Parabo. Oh, bukan. Parabo ini clue-nya adalah Coba, ayo. Sifat manusia yang ada dalam diri manusia. Ini nggak jauh dari lu sih sebenarnya. Pemarah. Benar, weh. Kok bisa tebak lu? Katanya nggak jauh-jauh dari gua. Kayaknya gue itu doang tuh pemarah. Kayaknya gue salah ngasih clue. Kalau cepat gue ngasih clue. Parabo itu artinya pemarah. Dalam stand up comedy lu sekarang lagi menciptakan itu atau kayaknya enggak deh. Gua Enggak. awal-awal lihat lu juga emosian. Kadang kalau stand up bajunya dinaikin gitu emang. Nah ini tuh baju dinaikin ini setelah gue dari SD. Ya. Jadi bokap gue tuh kalau gue sekolah nih Hah? dari TK malah. Jadi kalau berangkat sekolah tuh selalu diginiin dinding ini. Tapi lucunya di sini digantungin sapu tangan pakai peniti. Biar ingus. Iya buat ingus sih. Gaya sih preman tapi buang ingus nggak bisa. Tapi ini ada permasalahan nggak dulu? Ngapain sih kayak gini atau apa gitu? Karin gue ini Nyaman aja. kebiasaan yang kebawa-bawa sebetulnya. Oh. Ini gitu. bukannya terus yang orang wah lu kayaknya gaya-gayaan kayak preman. Enggak, emang kebiasaan yang dari TK lo gue begini nih. Oh, karena orang-orang yang nggak tahu mungkin ngeliatnya, Iya. oh lu belagu banget nih tangannya. Kagak. Kayak gitu. Kebiasaan ini, kebiasaan. Iya. Kalau mau nyalain Karolus tuh bokap gue. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Iya ngajarin gue dari kecil begini, Iya, sialan jadi banget. udah ke bawah ya. Ke bawah. Lu kalau misalnya baju sapam lu gulung juga. Kocak juga kali ya. Iya, maksudnya Jaga baju di sini ini ya. Wah, anjing. atau baju itu apa lengan panjang lu gulungnya sampai ke sini gitu enggak juga. Enggak lah. Emang nyaman gitu aja. berarti ya. Nyaman. Itu berarti sifat lama lu ya di situ ya. Bukan sifat lama, yang udah terbiasa terus jadi kayak gini nih. Tapi kalau pemarah sih menurut gua iya, enggak juga sih gua. Gua liat lu stand up itu di Gimana? kalau misalnya lu stand up dengan mic yang ada kabelnya, lu tuh suka lilit-lilit atau apa gitu. Kayaknya lu Nyaman dengan itu ya? nyaman dengan melilit-lilitkan apa gitu. Pokoknya lu kayaknya nyaman terlihat rusuh aja gitu. Nggak tahu Rin, menurut gua kayaknya itu menyenangkan buat gua gitu. Itu yang kayaknya kan orang kalau di atas panggung kan punya ini ya, Feel. punya kenyamanan panggung tersendiri lah. Kayak lu tuh kan beatnya nggak gerak tapi lu gerak-gerak kadang-kadang. Iya, maksudnya itu dalam konteks juga berpikir juga apa ya materi. Nah itu mungkin hampir sama kayak gua. Iya, Nah kalau gua diam mati bang, bingung bang. Kalau diem aja kan, iya, ya susah. nggak bisa gua juga. Atau ada yang gua pegang atau gimana. Atau Iya. gua kalau mic kabel tuh paling seneng emang gua gantungin di sini tuh. Iya. Tapi itu jadi ciri khas banget lu. Iya, kalau secara alam bawah sadar kayaknya mungkin itu ya. Dan di Suci kemarin kayaknya lu kehilangan itu ya. Kehilangan banget. Karena wireless kan lu Wireless. nggak tahu mau nyantol kemana itu. Jadi malah kayak takilan doang di atas panggung. Efek lainnya adalah tangan lu main apa? Iya, ini Iya, jadi iya. ya. Gerakan lu jadi nambah lu kayak gua harus melakukan sesuatu nih dengan ini nih, gitu. Seolah-olah kayak menjelaskan apa yang diomongin, paling sih nggak jelas-jelas banget. Itu sebenarnya bukan karena mungkin banyak orang ngelihat lu di Suci, wah Rio ini karakternya marah-marah nih, materinya ngegas semuanya atau apa gitu. Padahal emang pada dasarnya lu suka kayak gitu kan mainnya. Karena kalau perhatiin semua sebentuk premisnya dari rasa nggak terima semua.
Jadi emang gue tuh inti sering nulis tuh kayak ini sesuatu yang kayaknya harusnya nggak kayak gini nih gitu. Bawanya emosian. Gitu. Jadi kenceng, tapi ada memang di bagian-bagian materi yang harusnya nggak teriak, gue teriak emang udah. Iya, itu obrolan kita ya, itu obrolan. Iya. Tapi lu ada materi yang kayaknya lu lembut gitu atau apa gitu. Nah itu di Suci tuh banyak belajar banget gue. Gimana intonasi tuh menentukan beat itu. Oh gitu. Oh iya, dan dia Bang Mario juga bakal punya spesial namanya Insecurity. Itu ketakutan lu terhadap menjadi satpam atau gimana? Oh banyak, Ren. Jadi gue tuh ketakutan gue berumah tangga, punya anak. Jadi satpam. Pandangan orang ke gue tuh banyak yang menurut gue tuh yang gue harus diceritakan. Harus ceritain gitu. Tanggalnya belum tahu? Ya sebetulnya pengennya sih Desember ya kan. Ya, cuman katanya Desember kan mepet terus kondisinya begini. Tapi mundur Januari, nggak tahu juga Januari jalan atau enggak. Tapi yang pasti materi tetap gue tulis terus. Iya. Jadi mau kapanpun berangkatnya siap aja ya. Iya. Kita nunggu momentum bagusnya. Pemerintah bilang udah bisa acara nih. Langsung aja ngegas semua kan. Itu dia tuh arti kata paraboh gitu Mario. Paraboh, pemarah. Deh. Nih. Apa tuh? Baun. Nggak mungkin bau dong. Baun tuh bergaul. Tidak. Apa? Gue coba lagi. Ya hampir. Aduh, gimana ya kata-kata kuncinya tadi ya? Berteman. Bukan. Sebenarnya kata CS. Berbaur gitu maksud lu ya. Sebenarnya baun itu hampir dekat dengan bau tadi sih. Bau? Iya, tapi bukan bau. Apa? Lebih tepatnya aroma. Oh, kalau bau kan udah spesifik nih busuk nih atau apa nih. Kalau baun itu kayak aromanya gitu. Oh, kayak parfum gitu-gitu. Iya. Itu baun harum. Aromanya harum gitu. Baun bunga melati. Aroma bunga melati gitu. Baun mawar nih. Ya. Baun busuk, baun apa gitu, baun tai gitu. Nah, itu aroma tai gitu. Jadi kalau bau kan lebih spesifik ke busuk ya. Iya. Kalau baun yang di Padang itu kita nyebutnya macam aroma. Tapi tergantung konteks juga, Bang. Kalau misalnya udah kata belakangnya apa gitu. Bahkan lebih kayak orang kayak gini kayak gitu. Lu baun gitu kan, berarti busuk. Tapi kalau baun harum ya gitu. Wangi ya, itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Jadi baun itu bukan hanya sekedar busuk gitu. Oke. Nah, lu kan jualan parfum nih. Oh iya, arahnya baru nggak gua. Iya. Biasanya ke situ tuh. Kita iya. Ini kesarian ya. Ada hubungan kesarian gua ya. Gua ngeliat lu aja jadi kata di situ. Itu bisnis lu emang udah dari lama atau emang lu suka wangi-wangian gitu? Lama tuh, Rin. Itu terjadinya juga tuh kocak tuh terjadi jualan parfum tuh. Jadi gua kan nikah sama Sari nih, istri gua. Nah, dia tuh penghasilannya lebih besar dari gua. Jadi suami-suami yang terzolimi sebetulnya gua awal-awal nikah tuh. Oh iya. Gimana enggak dia status secara ekonomi tuh lebih bagus gitu. Dia tuh dari Marta Tilar sekolah makeup tuh dia awal-awal gua nikah ya. Jadi megang putri pariwisata gitu. Oke. Jadi dia 2 hari kerja itu kayak gaji satpam 3 bulan. Aduh, itu dulu. Ini gua nggak pernah cerita kemana-mana nih anjir. Tapi jadi nih trigger gua adalah ketika jual parfum tuh. Kan gua pernah berantem sama dia gara-gara dia tuh berantem di telepon, dia ngomong gini, lu tuh jadi suami, jadi laki tuh. Lu aja dibanyakin, duit dong dibanyakin. Emang gua sebagai istri mau makan keluhan lu. Gua hampir nabrak orang di pasar Minggu. Bayangin aja dibanting gitu, gua duduk di trotoar lama, anjing gua kayaknya cerai apa gimana nih. Aduh. Nikah baru-baru banget itu, sebulan apa 2 bulan gitu. 3 bulanan lah pokoknya antara itu lah, baru-baru nikah. Gua ngerokok sampai habis berapa batang tuh, gua nggak pulang-pulang tuh di pasar Minggu, gua hampir gitu. Mikir gua. Sampai ke rumah gua diem tuh 3 hari. Lama-lama tuh gua ngomong sama dia gitu, gua mau jualan parfum dah. Karena dia pernah ngomong masalah parfum gitu kan. Karena dia waktu itu punya banyak parfum kan. Terus gua pikir, gue mau jualan parfum lah. Dia bilang, lu serius? Serius. Bang, sorry, tapi kalau waktu itu lu udah jadi satpam? Udah.
Jadi tuh Sari tuh yang nikah kayaknya dia ngerasa terjebak sama gua. Ya mau sama satpam kan kayak ngerasa terjebak kan berarti kan. Secara penghasilan dia gede gitu. Harusnya nyaman dong sama satpam dong, dijagain terus. Tapi intinya enggak juga. Jadi gue bilang, gue mau jualan parfum. Dia bilang, lu serius mau jualan parfum? Jadi besoknya dia tuh beli parfum 1 tas. 1 tas koper. Entah Iya. Ya itu ada yang KW, ori lah pokoknya 1 tas koper gede gitu. Dibawa sama dia. Hari itu juga sampai malam gue tuh disemprot-semprotin parfum. Sampai apal gue jadi balik badan. Ini Bulgari nih. Ini apal gue hari itu. Besoknya langsung jualan. Dan itu sampai hari ini jualannya. Sampai hari ini juga? Sampai hari ini. Ada toko bang? Udah jatuh bangun, gue punya toko Cibubur. Lagi rame-rame, jatuh, merosot, tutup, ya kan. Bintaro, pindah, bazar. Itu gue bisa beli mobil dari parfum semuanya. Oh, perjalanan parfum doang ini ya? Ini kan kayaknya nggak tahu nih orang banyak nih soal lu. Mungkin lu taunya stand up comedian Sapam, tapi cerita parfumnya legend juga. Ini ya. Ya kalau gue jualan parfum, kalau ibarat komik gue Panji lah gitu udah. Ya seumur Panji stand up lah jualan parfum gua gitu dari 2011. Iya. 10 tahun lu paham bau semua. Iya, gua parfum tuh. Berarti lu kayak gini juga enggak ngeliat karakter kayaknya ya, orang kayak lu suka aktivitas di mana? Oh, lu bagusnya parfum. Iya, itu udah sering konsul. Gua tuh sampai ngisi-ngisi toko ke Bandar Aceh, ke Aceh, ke Kalimantan, Bandung, itu ngisi-ngisi toko tuh gua dari parfum itu. Lu nggak pernah ini bang coba jadi konsultan wangi-wangian gitu apa? Nggak pantas juga. Bukan nggak pantas, mungkin belum ada juga kali ya. Konsultan lu, ini wangi ini cocok untuk kamu yang bekerja sebagai tukang ledeng. Biar wangi atau apa? Iya, itu parfum tuh legend juga sudah dibuat. Apa aja nih 5 parfum rekomendasi dari lu untuk anak-anak yang seumuran gua lah gitu, yang aktivitasnya keringetan atau suka di outdoor atau apa gitu. Ya, range harga dulu, kira-kira cocoknya di harga berapa gitu. Oh, sesuai harga juga ya? Iya, kan lu mampunya di harga berapa gitu. Kalau iya harga di bawah 300-an kayak Benetton tuh masih 300-an Benetton masih enak. Ya, Benetton Cool Water tuh enak. Cool Water. Davido Cool Water juga enak. Pokoknya anak-anak muda kan biasanya kayak gitu-gitu. Tapi herannya gue tuh semenjak bergaul sama komik. Banyak komik nih yang pesan sama gue cowok, tapi sukanya aroma cewek. Erwin tuh suka banget aroma. Itu juga yang gue bilang kan lu kan iya, lu vanilla. Tapi ada sih sin cowok juga yang wangi vanilla ada. Cuman ketika dibawa ke lu kayaknya lu lebih condongin ke vanilla ke cewek gitu. Vanilla apa yang gue pesan kemarin ya? Gue tanya sama lu. Ada, gue lupa. Vanilla Zara. Vanilla Zara. Iya, itulah. Kayak Marcel juga. Tapi gue nggak tahu bang, gue tuh kalau beli parfum tuh kayak, nah ini oke nih gitu. Tapi kalau yang lu pernah ngasih gue parfum yang nyengat banget, wah ini bapak-bapak nih gitu, gue nggak. Iya. Tapi lu suka yang kayak gitu? Suka. Gue bukan bawa apa ya, tajam gitu. Lu ada parfum mahal ya kayak Dior Fahrenheit. Wanginya tuh pahit. Tapi kalau orang kayak kita nih kayak kalau misalkan gue kayak lu lah ini. Yeah. Anjing gua mau pakai ini. Tapi emak itu orang kaya. Wah, gimana nih, bayangin aja. Ya lu kan tahu, mungkin dia pakai parfum pahit biar enggak dideketin orang. Enggak, emang dia kaya. Bisa jadi sih. Tapi emang itu kalau lu sekali suka itu susah itu, pasti suka parfum kayak gitu. Iya, gua pernah dibilangin juga kalau pakai parfum itu yang satu bau aja biar itu jadi ciri khas lu gitu. Anjing, ini pengalaman parfum lu bisa nih jadi Panjinya parfum. Iya bener. Orang gua pernah jualan itu ada parfum yang mahal tuh. Apa? Namanya Ball Number 9 Swarovski. Dia 16 juta. Anjing. Berapa botol? Satu. Berapa ukuran? 100 mili. 16 juta. Cuma botolnya ada Swarovski yang gitu, batu-batu Swarovski. Sari inilah waktu itu yang intender banget pakai tuh dia. Gua ada yang pesen istri polisi. Jadi bukan pesennya ke gua langsung, jadi kayak ada orang dia pesen ke orang itu, nah orang itu yang pesen ke gua seharga itu. Ih, bisnis parfum loh. Itu untungnya 15 juta. Enggak. Cuma presentasi doang itu mah. Iya. Jadi biar ada ceritanya aja. Oke. Kelihatan kan nih. Mungkin di sini nih konten ini nih baru kelihatan sisi parfum lu ya. Ada, jarang bang. Jarang. Gua sih emang riset sih orangnya gitu. Nih kata berikutnya. Hit. La 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 la. Hey Rin, mau kemana?
Saya mau bertamasya. Kok bertamasya di sini? Enggak dong, saya mau sholat. Oh, sholat. Iya. Rin, ngomong-ngomong apa itu, Rin? Ini kain sarung saya, kolaborasi dengan Fisikal. Kain sarung Rin Hermana bermutu, bagus, dan desainnya modern. Dapatkan segera di Fisikal. Sarung Rin yang paling bagus, sarung Rin yang paling mantap, sarung Rin yang paling keren, semua suka. Beli sekarang, tidak ada diskon. Nih, Kareh. Iya benar. Artinya? Keren. Bukan. Kare Gua itu coba lagi deh. apa ya Bung? Kare sifat sifat lagi deh. Sifat bukan hanya di orang tapi di benda juga bisa, apapun. Sifat orangnya gitu maksudnya. Iya, itu kata sifat tapi bisa di orang. Oh, ini clue, masih clue. Masih clue. Oh, kata sifat di orang. Iya. Kareh. Atau benda atau apapun gitu. Kareh. Berantakan bukan sih? Bukan. Clue tambahnya padat nih. Tak terhancurkan atau apa gitu. Keras. Benar. Keras. Keras gitu. Ini lu kan berkeluarga nih. Sebagai orang yang kerja di satpam yang mungkin lu harus mengamani negeri ini. Lu pernah jadi orang yang keras di keluarga nggak? Karena di stand up lu tipikalnya keras, pemarah gitu atau apa gitu. Di kerjaan lu sebagai satpam yang mungkin orang mikirnya, wah ini kerjaan serius nih. Di rumah sendiri lu tipe keluarga seperti bapak seperti apa gitu? Gue cemen gue Gue ini kalau di video call anak pulang cemen gue tuh. Power lu hilang pas masuk pintu rumah ya? Atau iya apa gitu? Udah, gue di pintu rumah ya gue keras sama anak tuh di part-part tertentu doang lah. Iya. Yang menurut gue kayaknya ini emang gue harus beneran keras nih gitu. Iya. Tapi ya guanya kayak gini, anak gue ya nggak dipungkirin juga kayak gitu, anak gue ya sama-sama kayak gue. Kayaknya marah sama anak gue satu hal yang percuma gitu. Kenapa? Ya dia jangan, tapi langsung gitu. Percuma kayaknya gue udahlah kalau sama anak sama istri gue tuh udah paling ini dah, paling apa? Kita pernah ngobrol soal bapak mendidik anak gitu kan yang di luar. Lu ngedidik anaknya tuh lebih karena apa ya? Kita kemarin ya. Bob main TikTok gitu dan jokes kayak gitu dan lu memilih untuk mencari jalan supaya ini kesannya nggak marah ini nih nggak keras gini. Iya nggak keras. Ya pokoknya gue tuh berusaha sebisa mungkin karena gue ngomong aja udah kenceng, Rin. Iya benar. Gue waktu saya proses punya anak itu yang bikin gue belajar ketika pertama kali nikah. Istri gue orang Garut, bapaknya Bandung, ibunya Garut, lembut banget. Gue waktu awal nikah sama Sari, gue ngomong kenceng, sangkanya marah, nangis mulu, sangkanya dibentak-bentak sama gue. Siapa? Si Sari, Sari ya ibunya, kan mertua gue ikut gue ya. Iya. Jadi kesannya tuh, kok Rio marah-marah? Enggak, padahal ngomongnya kayak gini. Iya kan? Gue pengen aja bokap orang Maluku, nyokap turunan Ternate, terus tinggal di Lampung yang Sumatera juga. Kalau gue ngomongnya pelan tuh ada yang aneh sama gue. Iya kan? Iya benar. Terus nikah, itu mertua gue tuh awal ikut sama gue nangis terus. Kayak ini kayaknya kayak dibentak-bentak sama mantu mulu, padahal enggak. Sampai sekarang sih udah biasa. Nah itu yang gue nggak mau ke anak gue gitu. Nah ketika udah punya anak tuh gue bisa ngerubah itu semua gitu. Perlahan berarti berubah terus gitu. Bahkan gue kayaknya didik anak, menurut gue nggak tahu ngaco atau enggak ya. Jadi kenapa nggak tahu ngaco? Gue nggak tahu lah. Mungkin orang mikirnya ngaco. Gue tuh di rumah tuh bebas ngomong apa aja anak gue sama gue. Anjing lu gitu. Oh iya, masa sih Bang? Serius, gua tuh yang kadang-kadang kalau di posisinya gua lagi tersinggung, gua marah tuh. Tapi marahnya mulutnya lah gitu, paling gitu doang. Iya. Cuman gua akan bilang, karena gua juga nggak bisa handle mulut gua di rumah. Gua tuh kalau orang yang ngomong sembarangan di rumah. Gua nelpon nih bisa ngomong, tai lah gitu di rumah bisa ngomong kayak gitu. Nah itu yang gua nggak bisa itu, makanya ketika anak gua kayak gitu, gua nggak bisa marahin dia. Nggak bisa marahin, cuman gua bilang, jangan kayak gitulah mulutnya gitu. Kok papi juga kayak gitu kan? Anak kan sudah kayak gitu kan? Iya. Jadi gue cuma bisa ngomong gini, ya udah kalau di rumah nggak apa-apa nih sama papi, tapi kalau di luar papi tempeleng ya gitu. Oh gitu. Misalkan ada temen gue main nih, dia ngomong kayak nggak berani anak gue. Jadi udah terdidik dengan sendirinya dia. Jadi kayak kamu gue tuh ya udah
Oh, ayo gitu kayak gitu ya udah tuh. Ayo. Ngeri. Didikan lu ngeri sih. Tapi yang penting ada teman gua atau teman mamanya atau dia gua bawa keluar main atau kondangan nggak akan berani dia kayak gitu. Oh. Jadi udah karena pernah gua mukul beneran kalau dia melanggar perjanjian itu gitu. Jadi emang udah terlatih lah ya untuk nggak kayak gitu. Terutama si Bob tuh udah ini. Gua ingat banget di rumah gue itu agak chaos juga sih di Padang ya. Kata-kata kasar umpatan itu udah sering banget gue dengar. Gue juga nggak pernah bilang itu ke orang. Tapi kadang kalau kaki kita kesandung atau apa, gue tuh sering bilang kanciang gitu, kayak gitu. Gue nggak bilang itu ke orang. Umpatan itu nggak ke orang, tapi ke situasinya. Oh kalau ibu gue tahu tuh kayak, sih pak gitu langsung kayak gitu. Apa? Ngomong apa? Udah merah-merah tuh. Padahal kita gak niat ke situ kan topiknya. Serem juga ya? Panas. Mati? Oh iya, masih dikit lagi nih. Gitulah, didikan Mario sangat respect sekali. Ya rock and roll aja lah. Tipe didikan orang tua milenial. Lu milenial gak sih? Iya milenial. Gua nggak tahu itu milenial atau enggak, tapi itu gua kayak gitu nggak tahu bener atau enggak ya. Jadi kan gua jangan dicontoh juga. Rumah tangga orang beda-beda. Oke. Kata selanjutnya, nih. Saulah. Sebenarnya ada jeda tuh, saulah. Bukan saulah, tapi saulah. Seolah. sedikit. Bukan. Ini lebih sifat lagi sih. Gua ngomong sifat aja dari tadi. Sifat seseorang yang apa ya bahasa saulah ini ya? Anjing ini cluenya susah nih. Woi, cluenya susah, Bro. Apa, Bro? Saulah itu ngikut. Pengabdian. Bukan. Duh anjing, gua bilang aja artinya ya. Iya, langsung aja. Gua juga bingung soalnya. Iya, saulah ini adalah sifat di mana kita tuh ngikut, ya mau ramah, terus juga nggak ngeyel banyak, terus juga kalau misalnya ada masalah menyelesaikannya dengan baik, dengan tidak menambah masalah baru. Pokoknya tipe orang yang manut gitu. Manut ya bahasa Jawanya manut. Jawanya manut, iya gitu. Nah lu sendiri orangnya kayaknya tipenya segitu banget ya? Kayak nurut. Ya, oke. Enggak gitu. Soalnya dibilang gitu mungkin, tapi kayaknya bukan itu sih gua. Apa? Lebih nggak mau repot aja. Gua tuh di tahap udah malesin kayaknya. Oh iya. Nggak tahu gua nih bayangin aja masuk stand up udah umur 30. Sekarang 33 gua masuk skena stand up. 33. Terus berteman sama yang 18, 19. Iya. Nah itu kan berarti kan lu nurunin ego lu wah, sampai parah. Bapak-bapak Parah. yang masuk ke tongkrongan anak Parah. muda. Maksud gua tuh tipikal yang saulah tuh gitu kayak ya oke, ayo gitu apa. Berbaur gitu atau apa gitu. Ngikut aja kan saulah gitu kan. Karena mungkin basicnya gue suka berteman sama siapa aja gitu. Jadi gue kalau ya itu kali ya mungkin karena kita besarnya di tongkrongan ya. Jadi nongkrong kemana aja tuh kayaknya, apalagi tongkrongan baru waktu gue masuk stand up kan hitungannya baru waktu itu kan, walaupun gue tua. Jadi gue tuh ya manggil yang lebih muda kadang bang tuh ya buat menghargai apa secara tongkrongan aja gitu. Jadi gue nurunin ego gue karena gue pengen tahu biar bisa belajarnya lebih enak gitu, paham gak sih? Iya. Ini kalau ada bapak-bapak kan biasanya nyebelin banget ya kalau orang-orang yang sumuran gue terus nongkrong gitu sama yang lebih muda, lu nggak sopan lu mutam yang tua. Ini malah nggak asik kayaknya. Iya, ada batas jadinya. Ada batas. Nah, itu yang gue hindarin kayak gitu. Ya mungkin ini yang nonton nggak tahu ya kalau gue dan Mario tuh jauh beda loh umurnya loh. Kelihatannya kayak teman biasa aja, tapi Mario jauh banget umurnya. Nah, itu kehebatan Mario untuk berbaur dengan gaya tongkrongan usia gua gitu, itu dia. Terus lu di tongkrongan bapak-bapak seusia lu paling ceria atau lu kembali ke standar gaya usia lu gitu? Gue kalau nongkrong sama yang seumuran gue tuh kadang-kadang ya ini apa, kalau mereka ngomongnya udah agama yang gitu-gitu yang kayaknya patternnya bukan gua gitu kayaknya ya gue mah berusaha untuk yang gitu-gitu doang. Gue pernah kejebak di ini pemilihan RT, gak bisa ngomong apa aja. Lu
dipilih di DRT. Bukan, kan ada pemilihan RT kan. Katanya suruh dateng kan. Begitu dateng situ gue yang paling muda. Kayak jadi lu pernah gak sih kejebak di dalam sesuatu situasi yang lu mau pergi nggak bisa? Iya. Mau ngomong Nggak nyambung. Nggak nyambung Iya, itu iya. gua. Anjing kejebak di pemilihan RT tuh aneh menurut gua. Kagak enak banget dah. Dan Bang Rio ini usianya 37. 37. 37. 84 gua lahir. Ya, gua 27. Ya, beda 10 tahun kan. Tapi masih ya beda-beda sedikit lah. Tongkrongan kayak abang-abangan beda 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, Bro. Ada cerita yang tadi yang Apa? tentang marga Duma Tubun lu. Itu ya suka disamper-samperin orang aja. Ada orang yang gua kan kalau farm Duma Tubun tuh gua tuh sebenarnya nggak tahu apa-apa tentang farm itu. Jadi bokap gua tuh kalau bokap gua ya udahlah kalau lu nggak tahu ya udah, cuman kalau ada yang nanya gua tuh Duma Tubun keturunan Kamis gitu. Gitu doang. Iya. Terus kalau ada yang tanya itu doang. Terus ada om di sana namanya Valen Duma Tubun. Nah ternyata Valen itu, Om Valen itu yang bokap gua bilang dan gua nggak pernah ngeliat orangnya kayak gimana. Dan keturunan Kamis ini ternyata secara garis itu orang terhormat gitu. Oh, gitu. Itu yang ngebuat gua kalau ketemu orang Duma Tubun di Jakarta kayak gini nih, terus mereka langsung serius loh? Serius kamu? Merinding saya bang. Nah itu ya. Iya kayak gitu-gitu. Tapi ya kalau diceritain lebih lanjut juga gue pasti karena nggak tahu juga. Tapi dengan anaknya Om Valen itu gue pernah ketemu di Jakarta. Oh iya. Pernah ketemu. Namanya ada Iron. Pernah ketemu beberapa yang ngobrol. Dia ngajak gue ke hotelnya gitu-gitulah. Oh, respect. Gue tuh yang seneng dari daerah-daerah itu adalah kekerabatannya itu loh. Kayak temen gue ada yang dari Batak juga ya. Dia Nenggolan. Dia sebenarnya kalau ketemu Raja Nenggolan pemain AS Roma, sekarang di apa gitu di klub Italia gitu. Dia manggilnya itu ini tulang atau apa gitu. Itu yang terjadi sama gua, sama. Target apa bilangnya paman, dia nggak boleh manggil orang berbeda apa itu sama di itu juga gua. Gitu Gua juga. pernah sama bapak-bapak waktu saat itu gua masih 20 berapa ya, dipanggil Om. Karena marga tadi, karena apa tadi? Iya. Udah gua kerana sana gua nggak ngerti. Tapi lu penasaran nggak sih ngelihat itu atau ini gimana sih sebenarnya? Sebetulnya penasaran Rin. Iya, gua tuh orang yang sangat penasaran ini. Silsilah keluarga kan? Iya, karena Indonesia itu banyak banget, maksudnya luas. Ini kita kalau bicara soal farm aja itu kayak ini panjang nih. Terus di daerah lain tuh juga ada urutannya gitu. Anjing ini nggak akan selesai nih kalau gua cari nih gitu. Masih banyak banget gitu. Dan udah hilang-hilang juga, kasihannya itu ya. Iya, nah Duma Tubun ini yang di garis bokap gua tuh kebetulan emang garis Duma Tubun yang tadi gua bilang itu. Kamis ya? Dari Pak Kamis mungkin namanya. Agak bapak gitu. Mungkin ya kan. Sorry nih gua bukan menghina ya, tapi gua pikir Duma Tubun Kamis gitu. Oh, di hari Kamis gitu atau ada Duma Tubun Rabu gitu. Enggak. Jadi ada namanya Kamis ini yang nama nanti keturunan Kamis gitu. Jadi gitu. Dan itu kayak gitu. Nah, itu yang bokap gua cerita ya. Kalau ada kurang lebihnya, gua nggak tahu. Bakal apa-apa. Mario, tolong Mario. Ini gimana ini? Apa-apa. Udah itu aja dulu obrolan kita. Terima kasih Mario sudah Sama-sama, Rin. di konten belajar bahasa Padang. Kalau gua tanya balik lu bahasa Duma Tubunnya ngerti nggak tadi apa? Nggak tahu. Ya udahlah itu aja dulu. Jangan lupa nonton Insecurity tapi belum tahu silakan dicek dulu Instagramnya Bang Rio @Rio Duma Tubun. Dia Duma Tubun benar. Ya, dan semua sosmednya di apa aja tuh? TikTok ada. Twitter ada. YouTube baru mau jalan nih. Konten terbarunya Sapam ya. Obrolan Satpam. Obrolan aman. Obrolan aman tuh yang buat YouTube. Oh, buat YouTube. Kalau yang Instagram obrolan Satpam. Oh, gitu. Oke. Tunggu saja konten-konten terbaru dari Bang Rio. Dadah. Mantap. Hai, terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa di-subscribe. Kalau misalnya ada kata-kata yang salah, tolong dikoreksi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa menonton video yang lainnya. Terima kasih.